Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Gimana nih kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, lancar terus untuk rezekinya dan juga aktivitasnya. Masih seputar Bani Balawi ya. Saya ini kadang-kadang suka heran juga ya sama orang-orang yang begitu mudahnya percaya dengan Bani Balawi ya, dengan oknum-oknum Habib ya yang ada di Indonesia ini. Apapun dipercaya ya, sampai hal-hal yang mustahil di luar nalar menurut kita sampai percaya ya. Ada apa tuh cerita dari Habib yang katanya kalau muridnya itu belajar terbang satu-satu gitu, nobros genteng ke atas langit. Coba deh gunakan ya akal akal kita gunakan. Apakah ada dari zaman Nabi ya, dari zaman Nabi kita, Nabi Muhammad SAW sampai sekarang tuh ya, gitu ya, murid-murid sahabat-sahabat Nabi gitu ya, sampai ke sini para tabiin gitu ya, itu tabiut tabiin, ada gak ya belajar tuh sampai terbang gitu, nebros nerabas atap gitu. Itu hal yang di luar nalar ya saudaraku ya. Hal seperti itu tolong ya jangan dipercaya. Nih sampai-sampai juga ada katanya Habib mendatangkan Rasulullah SAW dalam bentuk nyata. Gitu itu haulnya Habib siapa gitu ya. Lalu disiapkan tuh tempat ya, pasir gitu ya, di bawahnya pasir. Lalu tiba-tiba katanya ada bekas kaki, itu kakinya Rasulullah SAW. Itu hal-hal yang bertentangan dengan hadis-hadis Nabi yang sahih tentunya ya. Bahwa orang yang sudah meninggal, mau para nabi ataupun manusia biasa seperti kita, itu tidak mungkin kembali lagi ke dunia ini ya. Tidak mungkin bercengkrama lagi dengan orang-orang yang masih hidup. Itu tidak mungkin karena itu bertentangan dengan hadis Nabi ya. Seperti itu. Kalaupun ya, kalau itu memang benar, Nabi bisa datang gitu menghampiri para oknum Habib-Habib ini ya, atau pastinya Nabi lebih datang sering mengunjungi keluarga-keluarganya yang dekat. Ada Fatimah, ada para sahabatnya ya, ada Aisyah, istri tercintanya. Tapi kita gak pernah dengar tuh ya ada riwayat gitu bahwa Nabi pernah mendatangi para sahabat, mendatangi Aisyah. Pernah dengar gak? Ya inilah kekonyolan-kekonyolan ya. Ini kita lihat satu video nih ya. Kita lihat langsung videonya. Ada yang mau ngomong, Habib Azaki ngomong saya. Diam dulu. Bita ini suaya, bilang diam dulu. Diam. Ini malam ini saya berdoa buat semua. Ini. Habib Hasan Ja'far Asghar Allah. sekarang sudah bertemu dengan Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Sekarang anaknya berjumpa dengan Habib Abdullah bin Muslim Atas. Jadi tolong hargain. Insyaallah antum di sini. Habib Hasan bin Ja'far Asghar Antum berjumpa. katanya sedang berjumpa dengan Nabi sekarang. Allahumma shalli alaihi. Dikatakan oleh Nabi Muhammad yalimuni ma yalimuhum yaziduni. Melihat dari video ini Balawi juaranya hurufat tentu ya. Ente tahu, ente ketemu beliau sama aja ente ketemu. Sudahlah ya. Sampai-sampai yang digencar-gencar tuh, aku tuh heran di Indonesia itu Nabi tidak pernah berkunjung ke Indonesia ini. Tetapi artefak Nabi banyak sekali di Indonesia. Dari mulai sendalnya, siwak Nabi, terus juga rambut Nabi, terus juga jenggot Nabi, penutup kepala Nabi, pokoknya banyak sekali. Ya. Siapa yang bawa? Itu di luar nalar ya, saudaraku. Tolonglah ya. Sudah, hentikan kekonyolan-kekonyolan ini. Ini kita lihat untuk video yang satu ini.
ini judulnya pameran artefak Rasulullah gitu ya. Di Kalimantan hebatnya itulah orang Indonesia itu ya. Jadi ibaratnya Rasulullah tinggal nggak pernah ke Indonesia, tapi artefaknya semua ngumpul di Indonesia gitu ya. Kok bisa ya, bisa lah dipasukin semua. Siapa lagi kalau bukan imigran Yaman yang ngaku-ngaku jurian Nabi tanpa bukti, itulah bodohan gitu, kaum mereka. Jadi masalah bohong lah kulapan tuh jagonya. Lantas sudah apa nih Siapa nih yang bawa? Nih, saat ini tempat kita kedatangan kiswah penutup makam baginda Nabi Muhammad. Jadi kiswahnya kita sudah bawa. Ada Bapak kiswah Ali. Nabi dan ada kiswah Ka'bah. Kalau kiswah Ka'bah Anda banyak dapetin. Anda bisa melihat, Anda bisa menyentuh. Ketika Anda haji dan umrah mungkin itu terjadi. Dan Anda bisa menyentuh dan mencium kiswah Ka'bah. Tapi kalau kiswah Nabi ini adalah hal yang sangat sulit, saudara. Sangat Jangan lagi sulit. sentuh kiswah Nabi yang ada di dalam hujrah Nabi. Anda sentuh saja pagar yang menghalangkan daripada jamaah dengan magamnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin Anda sudah diusir, saudara. Dikatakan Betul. syirik dan lain sebagainya. Betul. Namun subhanallah dan alhamdulillah, ternyata Allah takdirkan yang ada di dalam kamarnya Rasulullah, makbarahnya Rasulullah, kuburnya Rasulullah, ternyata kiswah itu bisa datang ke Madura. Assalatu wassalamu alaika. kalian tahu gak ujung-ujungnya ini apa? Bisa ditebak ya? Assalamu alaika ya Rasulullah. Nih. Ujung-ujungnya kresek merah itu tuh. Udahlah ampun. Diduitin terus. Pak Ali, Jindan. Kiswah Nabi ini yang ada di dalam kuburnya Nabi ini susah banget. Katanya. Susah banget ya. Jangankan Anda bisa pegang kiswah Nabi yang ada di dalam kubur Nabi. Pagarnya aja tuh, pagar yang ngelilingi makamnya Nabi itu. Kalian tuh bisa diusir. Ya. Seperti itu. Susah banget katanya. Tapi pengecualian buat dia. Dia datangkan langsung. Dicolong apa gimana sih? Bisa datang langsung. Padahal di Shopee banyak tuh. Udahlah ya. Ini kita lihat lagi video yang lainnya. Ini apa nih? Oh, ini siapa nih? Sampai jalan bebek gitu ya. Ini bawa apa nih? Sampai jalan bebek gitu ya, rambut mungkin ya. Tahu lah ya. Banyak banget ya. Kekonyolan. Dan ujung-ujungnya mulus ya. Ini kita lihat lagi. Sorban gambar terompah, hati-hati jangan dibawa ke WC, hati-hati. Jangan dibawa ke WC. Terompah menandakan gambar sandal Nabi Muhammad. Ala ra'si dari kaum naqlu Muhammadin. Di atas bumi, di bawah langit, inilah terompah sandal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Berapa? Hah? Berapa? 200.000. 200.000. Kirain apa? Ini sih si abang-abang jualan sorban ya. Ya ampun, ya Allah ya Rabb. Buat kalian saudara-saudaraku yang mungkin mata hatinya sudah tertutup ya oleh para oknum-oknum Habib yang ada di Indonesia ya. Cobalah berpikir dengan logis ya. Dan juga kita melihat para ulama kita ya, ikut kajian-kajian para ulama Ahlus Sunnah yang menerangkan tentang hal-hal khurafat gitu. Mana yang benar, mana yang tidak ya. Yang bersandar kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi.
gitu, biar tidak terpengaruh deh ya dengan huropat-huropat ya, biar tidak terpengaruh deh ya dengan oknum-oknum Habib tuh yang setiap ceramahnya selalu mengagung-agungkan leluhurnya gitu dengan huropat-huropat yang super duper Megatron, Marvel dan lain-lain. Ini kita langsung dengar pandangan Ustadz Firanda Ardin ya terkait peninggalan Nabi gitu ya yang ada di Indonesia ini dan di negara-negara lain gitu ya. Kita lihat langsung tuh videonya. Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz mengenai rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sedang viral saat ini? Sekarang rambutnya lagi diapain sekarang? Saya ingin tahu. Apa di orang pada ngantri ngapain gitu enggak? Apa dimasukkan ke air dibagi-bagi gitu? Jadi kita tahu bahwasanya boleh mencari berkah dari rambut Rasul ya. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tubuhnya seluruhnya berkah. Keringatnya berkah, baju bekas yang dia pakai berkah karena sudah mengenai tubuhnya dan keringatnya. Ludahnya berkah, kalau Nabi buang ludah para sahabat berlomba-lomba mengambil ludahnya ya. Sebagaimana tatkala perjanjian Hudaybiyah ya. Karena Nabi SAW waktu haji Rasulullah SAW cukur rambut, Rasulullah bagi-bagi ya. Menunjukkan seluruh anggota tubuh Nabi berkah. Kalau rambutnya masih ada, tidak apa-apa kita berusaha menciumnya, kita berusaha mungkin minum air dari yang direndam oleh rambut tersebut. Tapi jadi masalah, apakah rambutnya masih ada? Nah, untuk bisa tahu itu rambut Nabi atau tidak, asalnya itu bukan rambut Nabi. Hukum asal apa? Kalau orang katakan ini rambut, asalnya rambut Nabi itu bukan? Asalnya bukan, karena rambut ini masih banyak kemungkinan manusia ada miliaran. Kemungkinan yang pasti ini bukan rambut Nabi. Sampai kita datangkan bukti bahwasanya adalah rambutnya Nabi. Nah, bagaimana Anda bisa membuktikan rambut Nabi? Mau tidak mau dengan sanad. Siapa yang buat rambut ini? Dari sahabat menuju tabi'in menuju tabi'in, kemudian seterusnya sehingga sampai kepada zaman sekarang yang mengatakan ini rambut Nabi diriwayatkan dengan orang-orang yang jujur dan thiqat, terpercaya. Jadi itu tidak ada. Kalaupun ada rawinya, dari rawi ini sampai siapa yang memeriksa seluruh perawi tersebut? Apakah ada biografinya perawi-perawi ini? Tidak ada. Nah, kalau Anda tidak bisa membuktikan secara sanad, kalaupun ada sanadnya, Anda tidak bisa periksa perawi-perawinya, bagaimana statusnya, jujur, terpercaya, pendusta, suka lupa, suka ngawur, ya, tahu-tahu rambutnya sendiri dia pasang, ya, nggak tahu. Dari mana Anda bisa buktikan rambut Nabi SAW? Sementara Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad tidak pernah mengatakan ada punya rambut Nabi SAW. Sementara tabi'in Sayyid Jubair, Ibnu Abbas yang tidak mengatakan pegang rambut Nabi SAW. Betul. Kemudian tahun 2019 di Indonesia ngaku pegang rambut apa? Nabi. Dia dapat dari mana? Oh, dari si fulan. Apakah mudah dia lepaskan gitu aja rambut Nabi? Dapat di Turki. Apakah mudah orang Turki kasih rambut Nabi sama ente misalnya? Bagaimana proses penerimanya? Siapa orang itu? Terlalu banyak pertanyaan. Berarti hukum asal itu rambut bukan rambut Nabi, kecuali ada dalil yang menunjukkan itu rambut Nabi. Nah, kalau hukum asal itu bukan rambut Nabi, maka hukum asal tidak boleh bertabaruk dengan rambut orang. Tidak boleh. Sampai ada dalil bahwasanya itu benar-benar rambut Nabi. Kalau nggak ada dalilnya, kalau ada dalilnya saya juga ingin cium rambut Nabi. Kalau ada dalilnya, ya. Kalau nggak ada dalilnya, hukum asal maka bukan. Dan alhamdulillah Nabi SAW juga tidak pernah memotivasi secara lisan mengatakan ya jagalah rambut-rambutku kemudian biarkan sampai umatku, tidak ada. Tapi Nabi tahu rambut beliau berkah ya. Yang Nabi wasiatkan banyak ajaran-ajarannya. Jadi keberkahan, kalau kita tidak bisa dapat keberkahan di rambut Nabi, masih banyak keberkahan ajaran Nabi. Iya, betul. Nabi ajarkan sholat malam, itu keberkahan luar biasa. Nabi ajarkan sedekah, itu keberkahan luar biasa. Antum mencari keberkahan dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia mengatakan al ulama warathatul anbiya. Iya. Wal anbiya lam yuwarithu dinar wala dirhaman, wa innama warathul ilm. Faman akhadahu faqad akhadha hadzan wafiran. Para nabi adalah ya pewaris, para ulama pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi hanya mewariskan apa? Ilmu. Maka seorang berusaha mengambil keberkahan dari ilmu yang diajarkan oleh Nabi, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi saya suka sekali ya dengan perkataan Ustadz Pirandadi ya, yang barusan tuh ya. Kalau Anda mencari keberkahan, carilah keberkahan dari ajaran-ajaran Nabi yang sudah jelas tentu itu adalah ajaran Nabi. Karena ada hadis sahih ya yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada sanad-sanadnya yang sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Daripada kalian mencari berkah kepada rambut yang itu rambut itu sendiri belum tervalidasi ya bahwa itu rambut Nabi, karena tidak ada sanad yang sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa itu benar-benar rambut Nabi. Terima kasih untuk pencerahannya Ustadz Pirandadi ya. Gimana nih menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.